Selamat datang di video e-learning My Skill. Kali ini kita akan belajar tentang basic English, dan hari ini atau kali ini juga kita spesial akan belajar tentang introduction to part of speech dulu nih. Oke, perkenalkan, saya Istina Fetur Rashidatu Zulfa di sini, dan saya alumni pendidikan bahasa Inggris di IAIN Kediri dan juga English Tutor with 2 years experience. Kita sudah pernah mengajar selama kurang lebih 2 tahun atau lebih di beberapa platform juga. Kemudian untuk poin belajar, karena kita hari ini akan belajar tentang introduction to part of speech. So of course akan ada 3 poin. Yang pertama di sini ada definisi part of speech, kemudian ada macam-macam part of speech juga, apa saja itu, karena macam-macamnya ada banyak sekali yang nanti pasti akan dikupas satu persatu. Kemudian ada contoh dan penggunaan, bagaimana part of speech itu digunakan dalam kalimat dan sebagainya. Oke, nah hari ini langsung aja kita akan belajar tentang definisi part of speech dulu. Oke, definisi part of speech di sini. Nah, mungkin beberapa sudah pada tahu apa sih itu part of speech, atau ya bisa dibilang itu juga disebut sebagai word classes, atau kalau misalnya dalam bahasa Indonesia nih, itu disebut juga dengan kelas kata. Nah, mungkin masih bertanya-tanya yang dimaksud kelas kata, part of speech, ataupun word classes itu apa? Jadi, part of speech ataupun word classes itu adalah istilah yang digunakan untuk sebuah kata berdasarkan fungsinya dalam satu kalimat. Nah, misalnya di sini ada contoh kalimat, Smith wants to buy some snacks for his cat this afternoon. Nah, jadi fungsi dari part of speech di sini, dia akan mengetahui apakah kedudukan dari Smith dalam konteks kalimat tersebut. Apakah dia sebagai kata benda, dia sebagai kata depan, kata sifat, dan lain sebagainya. Kemudian juga sama untuk wants to buy, apa kedudukannya dalam kalimat? Apakah dia sebagai predikat seperti apakah dia sebagai verb kah, kata kerja, atau sebagai adverb, kata keterangan, dan juga some juga seperti itu. Makanya kita sebutnya adalah kelas kata, karena per kata nanti akan dikupas satu persatu. Smith wants to buy, sebenarnya wants to buy sendiri itu juga bisa dipecah lagi nanti. Wants itu fungsinya seperti apa, kelas katanya apa, kemudian to itu masuk dalam kategori yang apa, dan sebagainya. That's why di sini ada underline garis bawah Smith sendiri, kemudian wants to buy, atau bisa juga sebenarnya dipecah lagi. Kemudian ada some itu kelas katanya apa, kedudukan dalam kalimatnya apa. Kemudian ada snacks di sini, ada for di sini termasuk dalam kategori apa dari part of speech yang nanti kita akan kupas juga di macam-macam part of speech. Kemudian ada his cat this afternoon, ini semua nanti juga akan kita bahas. Oke. Kalau misalnya sudah paham tentang definisinya tadi, yaitu word classes, kelas kata, jadi fungsi dari masing-masing kata dalam satu kalimat, sekarang kita bisa masuk di pembahasan selanjutnya.